payung, tapi perlu payung untuk memayungi rakyatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah fi hadithihi innamal a'malu binniyat. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah Cendrawasih yang saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, para pemuda, para remaja dan anak-anak serta sahabat-sahabat tercinta. Kita sama-sama tahu bahwa sebagai orang yang mengaku beragama Islam dan tentu saja kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya saya dan keluarga saya, juga kita dan semua keluarga kita untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata menjadi takwa itu sangat-sangatlah mudah, yaitu kita mengamalkan perintah-perintah Allah dan kita jauhi, kita hindari semua larangan Allah. Khutbah kali ini berjudul memilih jadi ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak diberikan pilihan-pilihan yang keputusan itu kita sendiri yang menentukannya. Seorang anak yang diberikan tugas oleh gurunya untuk mengerjakan PR di rumah adalah sebuah pilihan bagi murid tadi. Apakah mau dikerjakan atau diabaikan saja perintah tadi. Begitu juga seorang pengurus masjid sudah mengumumkan bahwa akan ada ceramah malam ini misalnya di masjid ini. Masyarakat sekitar sini dan sekitarnya juga bisa memilih untuk hadir atau mendengarkan ceramah di tempat lain sebagai sebuah pilihan. Sebelum takdir Allah menentukan, kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu terwujud atau tidak. Ketika kita sudah berniat melakukan sesuatu kebaikan, maka kebaikan itu insya Allah akan menjadi tuntunan bagi kita dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Allah telah berfirman dalam sebuah surat di Al-Quran, surat Adz-Dzariyat ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah telah nyatakan bahwa dan tidaklah kuciptakan, Allah mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dari sini kita sama-sama paham bahwa kita ditugaskan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita melanggar perintah ini berarti kita menentang Allah, kita melawan Allah. Kita kepada orang tua, kita patut kita menuruti apa kehendak orang tua selama orang tua mengajarkan kebaikan kepada kita. Guru-guru kita di sekolah maupun di pengajian menyampaikan sesuatu, memerintahkan kepada kita sesuatu, kita taati karena kita yakin bahwa perintah itu adalah kebaikan yang diberikan oleh guru atau guru pengajian kita. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, setiap kebaikan itu adalah perintah dari Allah. Akibatnya apa? Akibatnya adalah Allah nyatakan dalam surat Al-Isra ayat ke-7, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Siapapun di antara kita berbuat baik yang sekecil apapun itu untuk diri kita. Balasannya kapan, berupa apa, di mana, sebesar apa balasan dari Allah, hanya Allah yang tahu. Bisa jadi balasannya nanti ketika kita berada di akhirat, kita dimudahkan oleh Allah untuk meniti siratul mustaqim, sirat untuk mencapai surga, meniti
jembatan sirat yang kecil sekali, yang tipis sekali. Bisa jadi Allah berikan kemudahan kepada kita dalam beberapa waktu kemudian, dalam waktu singkat Allah akan berikan kebaikan. Seperti itu. Tapi Allah menyatakan pula, wa in asatum falaha, dalam surat yang sama, ayat yang sama, wa in asatum falaha. Dan jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu untuk dirimu sendiri. Allah telah memberikan pilihan-pilihan kepada kita. Keputusan ada di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Apakah kita ingin berbuat baik atau berbuat buruk? Seorang pejabat yang telah dilantik menjadi seorang pejabat apapun di tingkat RT sampai jadi seorang presiden, wakil rakyat tingkat DPRD, kabupaten kota sampai DPR RI, ketika sudah dilantik menjadi pejabat, maka dihadapkan dengan dua pilihan. Mau berbuat baik untuk rakyat atau berbuat buruk untuk rakyat. Jika berbuat baik untuk rakyat, maka kebaikan itu dirasakan oleh rakyat dan dirinya sendiri. Orang yang mengambil keputusan untuk berbuat baik, maka kebaikan itu untuk orang lain dan untuk dirinya sendiri. Tapi jika keputusan itu menyebabkan keburukan, berbuat buruk kepada rakyat, maka rakyat akan merasakan keburukan itu. Dan orang itu yang mengambil keputusan akan mendapatkan balasan berupa keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Entah apa bentuknya kita pun tidak tahu. Ternyata saat ini masih saja terjadi orang-orang dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Padahal sebetulnya mudah saja untuk mengambil keputusan. Selama itu yang diperintahkan oleh Allah, maka kerjakan. Selama itu dilarang oleh Allah, tinggalkan saja. Siapapun yang ngasih perintahnya, bahkan orang tua kita pun ketika memberikan perintah kepada kita, tetapi perintah itu mengajak keburukan, membuat kita lengah dari Allah, membuat kita menentang Allah, maka kita harus meninggalkan perintah orang tua tadi. Walaupun dia ayah kandung kita, walaupun dia ibu kandung kita. Tapi kalau ibu kita, ayah kita memerintahkan kebaikan kepada kita, maka kita taat kepada perintah itu, kepada orang tua kita. Sama halnya saat ini ketika kita sedang berusaha untuk mengajak orang berbuat baik, ada saja cibiran-cibiran, ada saja orang-orang yang menganggap ini soalim, pencitraan, menjelang tahun politik, macam-macam saja. Tapi yakinlah, niatkan perbuatan baik kita itu karena Allah, bukan untuk minta dipilih, bukan karena untuk minta perhatian dari orang yang kita harapkan memilih kita. Seorang kepala lingkungan bisa melakukan pilihan-pilihan, mengajak kepada warganya untuk taat kepada Allah. Bisa jadi bukan langsung mengajak taat dari rumah ke rumah, tapi mengundang orang-orang yang memang paham tentang bagaimana mengajak orang kembali ke takwa kepada Allah, berupa ceramah, berupa diskusi, dan hal-hal lain. Yang diajak orang-orang sudah tua, orang-orang yang masih muda, para remaja, anak-anak, bayi, bahkan yang berada di dalam janin, yang masih dalam bentuk janin dalam kandungan ibu pun diajak. Karena apapun kata-kata yang sampai kepada janin dalam rahim itu akan membekas dan akan terwujud, akan menjadi sebuah pengaruh kepada janin tadi ketika janin tadi sudah lahir dan menjadi orang dewasa. Sampai seperti itu. Nah, cuman sayangnya kita diberikan kesempatan untuk memilih apapun itu, memilih pemimpin, memilih wakil rakyat, memilih ketua RT, kepala lingkungan, anggota dewan, bupati, gubernur, presiden, anggota DPR RI. Sama, nilai suara kita sama. Orang yang taat kepada Allah, nilai suaranya sama dengan orang yang menentang Allah. Semakin banyak orang yang menentang Allah, maka orang yang menentang Allah yang akan jadi pemenang. Maka itu, orang-orang baik mesti lebih banyak daripada orang-orang yang berbuat kerusakan. Orang-orang yang berharap ridho Allah mestinya lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan orang-orang yang menentang Allah. Dan itu perlu kita berjuang bersama. Seorang khatib mengatakan untuk mengajak takwa, lalu kita sebarluaskan kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita. Terserah apakah orang itu akan berubah menjadi taat atau tidak kepada Allah, yang penting sudah kita sampaikan. Nah, mudah-mudahan
ketika kita mengajak untuk menjadi orang baik tadi, supaya orang menjadi orang baik, itu menjadi ibadah, menjadi nilai ibadah dalam diri kita. Sama halnya ketika kita memilih pemimpin yang sudah jadi, siapapun itu, ketika dia sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi wakil rakyat, lalu mengambil keputusan untuk membuat rakyat merasa lebih sejahtera, merasa lebih nyaman hidupnya, menjadi tertolong jiwa dan raganya, maka ketika kita memilih orang itu, orang yang kita pilih mendapatkan pahala, dan insya Allah pahala itu kembali kepada diri kita. Kita pun akan mendapat pahalanya. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang berniat menjadi pemimpin tingkat RT, RW, apapun namanya, Kaling dan lain-lain sampai ke presiden, tapi dengan cara memberikan sogokan, suap, beberapa lembar uang ribuan, ratusan ribu misalnya, berharap dipilih, sudah jelas-jelas caranya sudah salah. Caranya dengan menyuap. Ketika kita menerima suap itu lalu kita pilih orang itu, kita sama-sama salah juga. Kita mendapatkan keburukannya, kita mendapatkan dosanya juga. Sekali lagi, sahabat-sahabat tercinta, para jamaah yang kami muliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pilihan berbuat baik itu ada pada diri kita. Terlalu singkat waktu khutbah Jumat untuk menyampaikan hal ini. Tapi yakinlah, ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Ketika kita memilih orang-orang yang baik, lalu orang-orang yang baik tadi mengambil keputusan yang diridhoi oleh Allah, maka pemimpin tadi akan mendapatkan pahala dari Allah, dan kita pun mendapatkan pahala karena kita sudah beribadah memilih orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat, para pemuda, para remaja, bapak-bapak dan anak-anak serta sahabat-sahabat tercinta, orang normal paham bahwa kita diberikan pilihan oleh Allah untuk menjadi baik atau buruk. Orang normal paham bahwa ketika kita memilih berbuat baik, maka itu akan kembali kepada diri kita kebaikannya. Orang normal paham bahwa kita mestilah memilih orang-orang baik untuk menjadi pemimpin kita. Jamaah sholat Jumat yang saya banggakan serta sahabat-sahabat tercinta, insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sahabat-sahabat tercinta serta netizen, insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril 810, pastikan kita sehat, orang normal paham. Salam dari Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, merdeka.